Halo pendengar kopi, welcome back to YouTube Oten Channel. Oke pendengar kopi, sebelumnya aku udah pernah membahas yang namanya alat manual dripper, yaitu Gaby. Nah, Gaby ini muncul, ada Gaby A dan juga ada Gaby B. Untuk Gaby A aku udah pernah review. Untuk penjelasannya yang lebih lengkap bisa lihat di video sebelah sini. Dan sekarang Gaby B yang ada di sini, perbedaannya apa dengan Gaby A? Kita lihat dan nyimak aja. Stay tune terus. Nah, untuk Gaby B sendiri bentuknya lebih compact dan lebih kecil, tapi ada plus minusnya. Kalau yang Gaby B ini hanya penyaringnya aja. Kalau Gaby A udah termasuk dengan dripper. Ini di sini kita buka aja langsung. Bentuknya seperti ini nih. Seperti ini. Bentuknya seperti ini kalau yang Gaby B. Dari sini kamu juga mendapatkan buku manual yang bisa kamu pelajari cara penggunaannya, dan juga ada menu juga di sini. Oke. Right. Nah, untuk Gaby B sendiri ini bisa dipakai ke dripper manapun, khususnya untuk pour over ya. Mau yang Kalita juga bisa, compatible ditaruh seperti ini. Mau yang clever dripper juga bisa. Dan juga yang pour over seperti Hario juga bisa. Ini adalah keunggulan yang ada di Gaby B yang nggak ada di Gaby A. Dan kegunaan ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya tempat penampungan air ketika kamu tuangkan air di sini dan bakalan turun setetes demi setetes. Kenapa menggunakan ini? Ada teorinya kenapa kamu menggunakan dripper penyaring seperti ini. Nah, untuk menggunakan Gaby B ini sebenarnya membantu kamu supaya bisa menghasilkan ekstraksi kopi lebih merata dan juga lebih konsisten. Untuk penuangan air juga bisa mengatur flow rate air kamu supaya terjaga. Nah, kalau menggunakan kettle sebenarnya oke buat kamu yang sudah terbiasa menggunakan kettle. Di satu sisi kalau kettle itu flow rate-nya satu spot aja, dimana pas kamu tuang ya hanya satu aja yang bisa kamu fokuskan. Tapi kalau misalnya Gaby B, ini banyak nih lubangnya. Jadi air yang dikeluarkan dari sini setetes demi setetes ke mana-mana. Jadi pas airnya turun, dia bakalan membasahi semua permukaan bubuk kopinya. Nah, ini ada dua lingkaran nih. Ini yang lingkaran pertama fokus ke bagian dalamnya. Tapi kalau misalnya kamu mau fokus yang luar juga bisa. Tergantung dengan dripper yang kamu pakai sebenarnya. Nah, kali ini aku menggunakan dripper Hario yang 02. Kita seduh aja sekarang yuk. Untuk kopi yang aku mau pakai kali ini, Gayo aja deh. Oke, Gayo, dan aku buatnya 20 gram. Hasil akhir yang bakalan aku dapatkan adalah 300 gram. Gilingan medium coarse karena seperti biasa, I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Nah, ini udah aku giling semuanya. Oke, perlu diketahui nih ya, ketika kamu menggiling bubuk kopi kamu, partikel yang kamu dapatkan tuh pasti ada partikel yang kasar dan juga ada partikel yang halus, yang kecil, yang fine. Nah, kamu harus perhatikan partikel yang halus. Sebenarnya partikel kopi yang halus ini bisa membuat flavor kopi kamu tuh lebih terasa. Tapi ada ininya juga, disclaimer, dan ada beberapa hal yang kamu harus perhatikan. Karena partikel yang fine dan halus itu kemungkinan besar bisa menyumbat pas kamu menuangkan air ke dalam dripper kamu. Jadi airnya nggak bisa terekstraksi dan dialirkan secara merata sampai ke dasar permukaan bubuk kopi. Ibaratnya gimana ya, kalau misalnya di pipa itu saluran air kamu tuh banyak kotorannya, banyak sampah yang kecil-kecil, lama-lama dia menyumbat. Sama halnya dengan ini bubuk kopi, kalau misalnya banyak terdapat partikel yang halus atau fine. Tapi nggak usah khawatir ya kalau misalnya kamu tahu cara penggunaan dan cara mengalirkan airnya itu lebih soft, ini nggak bakalan terjadi. Jadi semuanya itu bisa
dialirkan aja secara merata dengan menggunakan ini dripper. Tapi kalau misalnya kamu alirin airnya terlalu keras, maka kemungkinan besar hasil kopinya kamu itu nggak terekstraksi secara merata. Oke, sekarang aku menggunakan V60 yang nomor 2. Aku basahin dulu paper filternya. Ritual seperti biasa. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ini aku jelaskan tentang bahan dari dripper Gaby B ini. Nah, untuk Gaby B ini terbuat dari plastik yang sudah BPA free dan aman untuk dipakai. Tapi karena plastik penyerapan panasnya itu agak kurang. Jadi, untuk penggunaannya ini ada beberapa tips yang bisa kamu pakai. Yang pertama adalah, misalnya kalau kamu mau menggunakan pour over, suhu yang kamu inginkan itu biasanya 92. Naikkan aja beberapa derajat lebih tinggi sehingga pas udah kamu tuangkan di sini udah sesuai dengan suhu yang kamu inginkan. Karena kamu harus perhatikan suhu yang masuk ke sini, terus kamu harus perhatikan suhu yang keluar dari sini juga, dan membasahi bubuk kopi kamu. Jadi alangkah bagusnya kalau kamu naikkan suhunya lebih tinggi. Nah, itu tips pertama. Yang kedua adalah kamu bisa tuangkan airnya secara terus-menerus untuk menjaga kestabilan suhunya yang kamu inginkan. Jadi mari kita seduh sekarang. Tuangkan sampai atas dulu. Oke. Setelah itu biarkan dia ini sih, airnya turun secara merata. Tuh, bisa kamu lihat kan? Jadi dia pelan-pelan turun, tetes demi tetes ke permukaan bubuk kopi kamu. Oke. Ini ada 2 rim, ada rim pertama yang di dalam, ada rim yang kedua yang di luar. Ini juga bisa kamu tuangkan. Tapi karena aku mau fokusnya ke lingkaran dalam dulu, maka aku tuangkan aja airnya di lingkaran dalam. Mungkin yang menit-menit terakhir baru aku tuangkan di rim lingkaran yang luar. Ini udah turun, tuangkan aja lagi. Terus, oke. Untuk penggunaan ini sebenarnya lebih lama kalau misalnya kamu menggunakan kettle, karena ini turunnya tetes demi tetes. Tapi nggak apa-apa lah, karena ekstraksi yang sempurna yang kamu inginkan. Makanya itu biarkan aja. Nikmati prosesnya saja. Oke. Ya, tuangkan lagi. Sebenarnya untuk memulai ini bagus banget ya, bisa direkomendasikan, karena kalau kamu kurang pede dengan lingkaran pertama itu berapa mili, berapa detik, berapa lama, ini bisa kamu pakai. Jadi kamu udah nggak usah harus pening nih, berapa mili yang aku harus tuangkan, berapa lama yang harus aku tunggukan, nggak usah. Soalnya ini dilakukan secara otomatis dan ekstraksinya flow rate air kamu juga dikontrolkan secara sempurna dengan menggunakan dripper Gaby B. Dan ini udah mencapai detik dan menit terakhir. Ini aku tuangkan sekali lagi, dan lingkaran dalam dan juga lingkaran luar seperti ini. Udah, tinggal tunggu airnya mengalir setetes demi setetes sampai kering. Angkat lagi, kita angkat lagi. Tuh, jadi semuanya nih udah dibasahi secara merata, mau dalam mau luar juga udah dibasahi secara merata. Tuh. Nah, udah airnya udah kandas semuanya. Udah, menitnya udah juga sesuai. Oke. Kita lihat hasilnya. Kamu bisa lihat nih. Tuh, terekstraksi secara sempurna, flat bed. Inilah dia dengan menggunakan dripper Gaby B. Mari kita cicip kopi seduhannya. Ops. Oh, rasanya balance pahitnya, bitterness-nya kurang, acidity-nya juga kurang, sweetness-nya terasa banget, and I like it so much. Balance untuk hasil yang tadi aku tuang-tuang aja.
Jadi ya seperti kopi pada dasarnya kamu menggunakan kettle juga bisa, tapi kettle kan yang namanya juga kettle, kamu harus banyak latihan. Itu kamu harus kontrol flow rate air kamu. Tapi menggunakan dripper Gaby B, untuk flow rate air kamu udah nggak usah pening dan pikirkan kapan kamu harus tuang, kapan kamu harus tunggu, nggak usah. Tapi dengan itu kamu udah bisa menghasilkan secangkir kopi yang balance. Nice. Jadi itu aja review aku kali ini, Gaby Drip Master B. Menurut kamu gimana? Silahkan dijawab, tapi di komentar box di bawah ini. Nah itu aja video aku kali ini ya. Buat kamu yang belum subscribe, subscribe aja sekarang di YouTube Oton Coffee, like, comment, and share. Follow juga Instagram Oton Coffee @otoncoffee. Kita jumpa lagi di video review berikutnya. Salam kopi. Bye. Oton Coffee, ngopi dalam sekali klik.